Shalom jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita, tetap sehat, tetap kuat, tetap andalkan Tuhan, tetap berjalan mengikuti Dia, berjalan dalam tuntunan rohnya dan firman-Nya. Karena Dia adalah gembala kita yang baik, tak akan pernah kekurangan kita. Pasti dibawanya kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, dan kita pasti tidak perlu takut sekalipun kita berada dalam jalan lembah kekelaman sekalipun. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Kita masih akan kembali belajar tentang manusia roh atau man of God, manusia Allah. Dan hari ini kita ingin membaca 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Rasul Paulus berkata seperti ini, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya." Paulus berkata, dia berdoa semoga Allah yang adalah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Kita sama-sama tahu bahwa kita sedang hidup pada masa di mana Tuhan Yesus akan segera datang ke dalam dunia ini. Kedatangannya bagi orang yang mencintai Dia, mengasihi Dia, hidup sesuai dengan kebenaran dan percaya kepada Dia. Kedatangannya merupakan sesuatu yang dirindukan, karena orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, dia akan menerima mahkota. Ada mahkota khusus untuk orang-orang yang menantikan Dia. Tetapi why bagi mereka yang tidak percaya, tidak bertobat, hidup memuaskan hawa nafsunya, Bapak Ibu, maka kedatangan Tuhan Yesus nanti kali kedua itu merupakan malapetaka. Makanya di Meterai ke-6 ketika dibuka di Wahyu, kita melihat bahwa orang-orang besar, orang-orang kaya, budak, merdeka, orang-orang berpangkat ketika Yesus datang, mereka lari bersembunyi di gunung-gunung dan berkata kepada gunung-gunung itu supaya gunung-gunung itu runtuh dan menimpa mereka. Kenapa? Sebab mereka tidak tahan melihat wajah anak domba. Karena Yesus datang sebagai hakim dalam kekudusan dan kesuciannya. Dan Bapak Ibu, kedatangan Tuhan itu begitu luar biasa. Dan Alkitab mengatakan dalam Petrus mengatakan bahwa nanti anasir-anasir, langit bumi yang sekarang kalau dulu dihancurkan oleh air bah, maka di hari terakhir dunia, langit bumi ini disiapkan untuk api. Jadi waktu Yesus datang, anasir-anasir di udara akan terbakar sedemikian rupa. Dan Alkitab berkata betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Orang-orang yang tidak percaya, mereka mengolok-olok, mereka melecehkan. Mana buktinya Tuhan datang? Mereka tetap hidup di dalam hawa nafsu mereka. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Jadi doa Paulus supaya roh kita, jiwa kita, tubuh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan. Karena Petrus mengatakan betapa suci dan salehnya kita harus hidup, karena kedatangan Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa. Karena itu saudara harus mengerti sekali lagi bahwa manusia yang disebut manusia, hakikat kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Manusia esensinya, hakikatnya adalah roh. Sekali lagi, karena kita diciptakan menurut gambar Allah. Allah itu roh. Jadi kita Bapak Ibu, diri kita yang sebenarnya bukan yang kelihatan. Yang kelihatan itu tubuh. Bagian yang bisa disentuh, dipegang, itu tubuh kita. Ada daging, tulang, dan darah. Yang sedikit lebih dalam adalah jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan tubuh dan jiwa, darah, dan daging tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Waktu kita mati, Bapak Ibu, kita tidak mati. Roh kita tetap hidup, masuk dalam kekekalan. Maka tubuh dan jiwa kita tidak bisa ikut. Nah, karena itu Rasul Paulus berdoa supaya roh kita terpelihara sempurna. Kesempurnaan roh kita adalah ketika kita hidup hari ini, kita mengizinkan untuk roh kita dikuasai Roh Kudus, menguasai pikiran, perasaan, dan kehendak kita untuk sesuai dikendalikan oleh Tuhan dan firman-Nya.
firman-Nya, sehingga ekspresi tubuh kita yang kelihatan itu bisa mengekspresikan Tuhan. Jadi jelas, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menolong kita. Dia yang memanggil kita setia. Dia akan menggenapinya, menolong kita. Karena itu orang yang hidup di dalam roh, dia memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena itu Bapak Ibu, mari kita ingin belajar untuk hari ini bahwa kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika Tuhan membentuk tubuh manusia dari debu tanah, di situ belum ada kehidupan, roh dan jiwa, cuma tanah yang berbentuk. Sampai Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, maka demikianlah manusia menjadi makhluk hidup. Jadi manusia adalah makhluk roh, makhluk hidup kapan? Ketika nafas Allah masuk ke dalam tanah yang dibentuk, manusia dibentuk pertama dari tanah. Lalu ketika roh Tuhan masuk, di situ terjadi kehidupan. Di situ ada jiwa yang hidup di situ. Makanya kita dilarang makan darah. Kenapa? Karena darah bukan makanan. Darah di dalamnya ada jiwa. Lihat, jadi manusia adalah makhluk roh. Manusia hidup ketika Tuhan menghembuskan nafasnya. Karenanya dalam Ayub 33 ayat 4, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Dalam ayat 34 ayat 14-15 ditegaskan, jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Jadi penting sekali kita memahami hakikat hidup kita sebagai manusia. Jadi ketika roh itu kembali diangkat oleh Tuhan, maka kita nggak ada apa-apanya. Jadi jelas hakikat manusia adalah makhluk roh. Karena itu saya mau beritahu, rawatlah roh kita. Dengan apa? Dengan kita biarkan Roh Kudus menguasainya. Berikan kepada jiwa kita supaya jiwa kita terpelihara sempurna. Berikan makanan kepada jiwa kita sehingga kita tidak menjadi manusia daging, manusia duniawi, manusia yang dikuasai oleh dosa. Kita perlu memahami, ada pertanyaan yang saya mau ajukan kepada saudara ya. Mengapa kita ada di dunia ini? Kenapa kita dilahirkan di dunia ini? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Lihat saudaraku, nggak peduli masa lalu kita, latar belakang kita, orang tua kita seperti apa. Ketika kita memahami hakikat hidup kita, kenapa kita ada di dunia ini, maka kita bisa menemukan identitas kita, destiny kita, arah hidup kita, dan value hidup kita pasti akan berubah. Bahwa kita adalah makhluk roh. Karena itu jangan biarkan hidup kita Bapak Ibu kita bawa kepada perkara-perkara dunia ini. Seperti yang Paulus katakan bahwa orang Kristen itu kita melihat Paulus menyebut ada manusia rohani, manusia duniawi, dan manusia yang kekanak-kanakan. Manusia rohani adalah orang yang mengalami dan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan lewat firman dan rohnya. Mengalami proses pertobatan yang terus-menerus. Mengalami pengudusan sampai keserupaan dengan Kristus menjadi nyata. Manusia rohani adalah manusia yang sudah dihidupkan kembali lewat roh Allah ketika kita percaya, sehingga kita tidak mati. Banyak orang hidup tapi mati, rohnya mati Bapak Ibu. Tapi manusia rohani adalah manusia ciptaan baru. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau perlu dilahirkan kembali. Kita tidak lagi berjalan menurut daging kita, menjadi manusia alamiah atau natural. Jadi orang-orang Kristen yang duniawi, tidak rohani, dia bisa saja sudah lahir baru, tapi hidupnya masih dipenuhi dan dikuasai oleh kedagingannya. Manusia alamiah atau manusia daging disebut sarkikos. Orang yang hidupnya ada pada level terus jatuh dalam daging, dikuasai nafsu dan dosa. Tapi manusia alamiah bertolak belakang dengan manusia rohani. Karena itu Bapak Ibu, biarlah sebelum kedatangan Tuhan, roh kita, jiwa kita, tubuh kita terpelihara sempurna. Dan Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak membiarkan kita bergumul dengan kekuatan kita. Dia akan menolong kita. Dia akan melengkapi kita. Karena itu kita hanya perlu belajar sebagai manusia roh untuk mulai memikir-mikirkan hal-hal yang datang dari roh. Kiranya saya berdoa kita terus bertumbuh menjadi manusia rohani. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.